Baik, para kekasih Kristus, malam hari ini sebelum kita masuk ibadah, mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan roh kita semuanya di dalam doa. Bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, atas kasih, karunia, dan kemurahan Bapa dalam kuasa Roh Kudus, dan berkati menyertai kami bersama saat ini Pak Gunawan Wibisono, Pak Adi Mulyono, juga saudara kami Mbak Wita, Mbak Dina, Bu Adi Mulyono, Mas Hadi, dan Mas Sani, juga anak-anak kami yang bersama-sama mendampingi dalam ibadah ini, baik Otnil, Yesa, Ageng, Nathan, juga anak kami yang lainnya. Kiranya Roh Kudus memimpin, memberkati, menguasai kami semuanya, sehingga kami Bapa layakkan untuk memuji, memuliakan nama Bapa dalam ibadah malam hari ini dengan pimpinan Roh Kudus. Bahkan perjalanan ibadah dari awal pertengahan hingga akhir, kuasa Bapa yang berkarya. Kami serahkan listrik, juga peralatan yang kami gunakan, WiFi dan yang lainnya. Tuhan Yesus berkati, Bapa hindarkan dari segala macam gangguan, sehingga perjalanan ibadah menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah melalui Bapak Gunawan yang akan Bapak berikan hikmat untuk memimpin dalam ibadah ini. Kiranya Roh Kudus memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doa pengampunan dosa Bu Edi, doa pembukaan Mbak Dina, doa syafaat Mbak Wita. Firman-Nya dari Keluaran 25 ayat 22, satu ayat. Keluaran 25 ayat 22. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasia. Kekasih Tuhan Yesus, mari kita puja-puji namanya. Kita bangun ibadah untuk kemuliaan namanya, karena dialah yang menebus segala dosa kita. Bersama saudara kita di rumah, mari kita angkat pujian bersama untuk memegahkan kemuliaan namanya. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. 1, 6, 3. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ku puji, ku sembah, ku muliakan-Mu. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Ku puji, ku sembah, ku muliakan-Mu. Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Roh Kudus, terpuji nama-Mu. Roh Kudus, terpuji nama-Mu. Ku puji, ku sembah, ku muliakan-Mu. Roh Kudus, terpuji nama-Mu. Sungguh sudah selayaknya kita selalu memuji namanya, karena dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Kita angkat pujian lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan.
Betapa baiknya Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku berjalan di sisi-Mu Yesus, ku pimpin di setiap langkahku. Ku pegang terus tanganku yang lemah, ku angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku berjalan di sisi-Mu Yesus, ku pimpin di setiap langkahku. Ku pegang tanganku yang lemah, ku angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Tuhan Yesus yang selalu membersamai kehidupan kita. Oleh karena itu, kita serahkan dosa-dosa kita karena kita seringkali mengecewakan, padahal Dia sudah mengangkat dan menjaga kehidupan kita. Kita serahkan dosa kita melalui pujian "Ku masuk" di muka Tuhan Yesus. Mari kita bersujud, Pak. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku bisa akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Amin. Menyadari akan segala dosa kita yang begitu banyak sekali, mari kita mau ditahirkan sebagaimana Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku
kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan engkaulah aku dengan roh yang salah. Kita mengaku dosa. Terpujilah Allah Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkenan menyertai dan memelihara kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat kemurahan-Mu. Namun kami sadar kami banyak kelemahan. Kami banyak melakukan dosa, baik yang kami sengaja maupun yang tidak, melalui angan, pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Sungguh Bapa, banyak hal yang tidak terpuji di hadapan-Mu. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami, ampunilah dosa-dosa kami. Hingga Bapak layakkan kami boleh sowan di hadirat-Mu dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikianlah seru doa dan harapan kami di dalam percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dengan rasa syukur, saudara-saudara, atas pengampunan dosa kita ini, kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa hormat, penuh kerinduan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, dalam nama-Mu kudus, Yesus. Dalam nama-Mu kudus, kita puji namanya yang Maha Kudus bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu menjadi milikku. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, karena di malam ini Bapa telah mengampuni dosa-dosa kami, dan kami hendak siap akan mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan juga kami menyerahkan para hamba-hamba-Mu yang akan memimpin ibadah di malam ini, Bapak Gunawan Wibisono, Bapak Wibisono, dan juga Bapak Edi Mulyono. Berkati ya Tuhan Yesus, kuasai hati kehidupannya dengan roh Bapa yang kudus, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang berkarya atas para hamba-Mu ini. Dan juga kami menyerahkan
Bersihkan hati pikiran kami serta ruangan tempat kami masing-masing dalam beribadah di malam ini. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat ya Bapa. Sehingga ya Bapa, di malam ini benar-benar hanya tuntunan dan bimbingan dari Tuhan Yesus. Bapa, terlebih di dalam membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya Bapa juga memimpin saudara-saudara kami ini, sehingga firman-firman ini dapat kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan juga untuk doa syafaat berkati ya Bapa, sehingga doa-doa kami hanya sampai pada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami serahkan ke hadirat-Mu, dan ibadah ini dari awal pertengahan akhir Tuhan Yesus sendiri yang berkati. Amin. Kekasih Kristus, kita bersama akan mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita dengan permohonan pujian O Sungai dari Allah nomor 23. Sungai dari Allah, penuhkan hidupku. Firman-Mu yang telah Bapa curahkan, yang Bapa anugerahkan pada malam ini, biarlah memberikan kepuasan jiwaku. Berkaryalah ya Roh Kudus melalui hamba-Mu Bapak Gunawan Wibisono, sehingga jiwa-jiwa yang penuh kerinduan mendapatkan kelegaan. Inilah doa kami Yesus, kepada-Mu kami bermohon. Haleluya, amin. Firman peparing pada malam ini dari Kitab Keluaran 25, Kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-22. Demikian sabdanya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Salam Bishem Yeshua HaMashiach. Kiranya kasih Kristus melimpahi kita semua, karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepadanya, mendengarkan firman, bahkan saat ini merenungkannya. Kiranya Roh Kudus yang menguasai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman yang barusan dibacakan oleh Pak Edi dari Keluaran 25 ayat 22 ini menunjukkan bahwa tabut Allah, keberadaan tabut Allah ini yang merupakan representasi dari Allah pribadi, itu ingin senantiasa berhubungan, ingin senantiasa tidak berpisah dengan para umatnya. Kita tahu bahwa
dikatakan di sana, Aku, Allah, akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi ini adalah rancangan Allah bagi Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian berjalan menuju ke tanah perjanjian. Di sini Allah sungguh sangat menghendaki bahwa tidak pernah berpisah dengan umat yang menjadi ciptaan. Kalau kita melihat pada kitab Kejadian yang merupakan kitab sebelumnya, Allah juga menyapa Adam dan Hawa dengan begitu kasihnya, ya. Ketika mereka telah jatuh dalam dosa ketidaktaatan, bahkan dikatakan di sana Kejadian 3 ayat 9 dan 10 itu, ketika Allah melihat bahwa Adam dan Hawa ini takut dan akan bersembunyi, maka Allah menyapa dengan sapaan, "Di manakah engkau?" Ini adalah sapaan kasih yang selalu Allah itu menghendaki agar ada kedekatan dengan manusia. Namun oleh karena dosa-dosanya, manusia itu menjadi takut. Ya, manusia itu menjadi gentar dan berupaya untuk menghindar terhadap kehadiran Allah. Memang akibat dosa ini, kesalahan manusia sendiri yang mengakibatkan manusia ini sengsara dalam kehidupannya. Pada zaman Musa, ketika Musa tidak turun-turun dari gunung Sinai, maka bangsa Israel juga bersungut-sungut. Mereka tidak bersedia bersabar. Mereka merekayasa dengan pikiran mereka untuk melakukan sesuatu yang dikiranya lebih baik daripada apa yang dirancang oleh Tuhan Allah. Kita baca dari Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 1, Pak Musa. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ya, jadi di sini ketidaksabaran, ya. Kemudian mereka berpikir bahwa mereka akan mampu menghadirkan Allah, ya, yang setara bahkan mungkin lebih daripada Allah yang sejati, yaitu dengan membuat atung lembu emas. Ya. Itu adalah satu keadaan di mana mereka ingin menjauh dari Tuhan Allah yang menciptakannya. Jadi sangat ironis, karena Allah ingin mendekat tetapi manusia ingin menjauh oleh karena dosa-dosa mereka. Dan mereka membuat berhala-berhala yang sesungguhnya hal itu sangat dibenci oleh Allah, dan mereka menolak menaati perintah Allah. Ini ditegaskan dalam Kisah Rasul 7 ayat 39. Di sana Lukas menuliskan, melihat kembali bagaimana sesungguhnya nenek moyang mereka itu. Silakan baca. Kisah Rasul 7 ayat 39. Kisah Rasul 7 ayat 39. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Ya,
Jadi nenek moyang bangsa Israel ini tidak mau taat ya, kepada Musa, yang mana Musa ini dituntun oleh Allah dalam melakukan segala sesuatu yang diperbuatnya bagi umat Israel. Ya. Bahkan malahan tidak hanya tidak mentaati, tapi mereka menolak Allah. Ya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir, di mana mereka pernah diperbudak selama ratusan tahun. Ayat 41, kisah 7. Ayat 41. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Ya, betapa mereka menyakitkan hati Allah. Ya. Mereka ini membuat hati Allah gusar, ya. Karena apa yang telah ditunjukkan Allah, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Bahkan waktu itu laut terbelah, mereka bisa menyeberangi laut dan mereka bersukacita, tetapi dalam keadaan menunggu beberapa hari saja mereka sudah tidak tahan. Mereka mengingat pada waktu di Mesir, mereka juga akhirnya ingin kembali ke Mesir dan mereka membuat patung anak lembu ini untuk menggantikan Allah yang sejati. Ini adalah satu hal yang merupakan dosa besar dan mereka mendapat hukuman dari Allah. Tetapi apakah kemudian umat Israel berhenti melakukan kesalahan? Hal ini diulang kembali. Hal ini diulang kembali ketika Raja Yerobeam pertama. Kita siapkan, Bu Edi, 1 Raja-Raja 12-28, kita bisa melihat di sana bagaimana kesalahan yang sangat menyakitkan hati Allah ini kembali diulang oleh mereka. Silakan, Bu Edi. 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi Raja Yerobeam ini sangat menyesatkan masyarakat yang ada di Israel waktu itu, ya, dalam bangsa Israel. Karena dia mengulang kesalahan yang telah diperbuat oleh nenek moyangnya dengan kembali membuat lembu, anak lembu jantan, patung yang disembah, dan bahkan dikatakan bahwa lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi kesalahan yang sama diulangi, bahkan ditekankan dan dikatakan bahwa Allah yang inilah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Kesalahan ini semakin bertambah-tambah dan bertingkat-tingkat. Kesalahan yang sama seperti ini itu karena akal budi pikirannya yang menuntun dan kehendak kemauannya yang ingin menjauh daripada Allah. Bahkan di dalam pengaturan Allah itu pun ditentang oleh mereka. Karena Allah menghendaki kepemimpinan bangsa Israel melalui hakim-hakim, tetapi mereka menghendaki seorang raja. Maka kita baca 1 Samuel 8 mulai ayat 1. 1 Samuel 8 ayat 1. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Namun nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap
dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Ya. Jadi di sini nampak ya bahwa sesungguhnya meskipun mereka memohon kepada Samuel, karena anak-anak Samuel tidak seperti Samuel, tetapi sesungguhnya dalam hati mereka menolak Allah, menolak pengaturan Allah, dan menolak kepemimpinan Allah secara langsung. Oleh karenanya pada ayat berikutnya, Ayat yang ke-6, karena waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." ya. Jadi ketika Samuel berdoa memohon petunjuk Allah, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya bukan engkau Samuel yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Ya. Mereka tidak menghendaki Allah sebagai rajanya, tetapi mereka ingin menghadirkan manusia yang memimpin mereka. Ya, jadi begitu keadaan bangsa Israel yang mencerminkan sebetulnya keadaan kita saat ini. Betapa kita ini masih sering kali tidak menaati firman Allah, ya. Ya. Bahkan kita menolak apa yang diperintahkannya kepada kita. Kita masih menganggap diri kita ini bisa mampu mengatasi permasalahan kita sendiri. Kalau kita terpuruk, kita menyalahkan Allah, ya. Gambaran ini tidak jauh dari keadaan kita saat ini. Allah ingin dekat, kita ingin menjauh. Allah ingin terus mengasihi kita yang menghindar daripada kasih Allah. Untuk itu, marilah kita melihat orang-orang yang merespon akan kasih Allah ini. Kita baca Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat yang pertama. 12 ayat 1, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ya. Abram yang kemudian nantinya akan diubah namanya menjadi Abraham. Ini adalah orang yang terpandang, ya, di negerinya, orang yang kaya raya, ya, orang yang secara kehidupan waktu firman ini disampaikan adalah sangat mapan. Dan Abram ini orangnya cerdas. Bahkan saya membayangkan Abram ini adalah orang yang punya IQ yang sangat tinggi, karena harta kekayaannya, karena orang-orangnya itu sangat banyak, dan itu semua baik dan loyal kepada Abram. Jadi dia sudah berada pada zona nyaman pada waktu itu. Dan usianya juga sudah cukup, yaitu 75 tahun. Ya. Sehingga apabila seseorang sudah mapan, ya, sudah semuanya itu serba nyaman, kemudian dikehendaki untuk berjalan ke tempat yang belum diketahuinya, kira-kira kalau dia tidak taat, apakah dia melakukannya? Tidak akan. Buat apa? Saya harus pergi jauh-jauh. Ya, pergi bahkan mencapai 1000 kilo itu sebenarnya dari tempat asal Abram menuju ke tanah perjanjian itu, ya. Dan ancamannya luar biasa. Di jalan yang dilalui itu ancamannya luar biasa. Tetapi Abram ini taat. Dia mau melakukannya. Ini adalah sebuah satu contoh yang baik dari pribadi seseorang yang bernama Abram, yang kemudian menjadi Abraham, menjadi bapa orang yang percaya.
Di samping itu masih ada figur-figur yang lain yang juga seperti halnya Abraham, tidak hanya taat, bahkan dia memuja-muja Allah. Kita baca dari Mazmur 145, Mazmur 145, mulai ayatnya yang pertama. Mazmur 145, mulai ayat yang pertama. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ya, jadi dalam kehidupan Daud ini, dia hanya ingin mengagungkan, ya. Dia ingin menganggap bahwa Allah ini adalah raja dari segala raja, dan hanya kepada Allah saja dia akan memuji-muji. Ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ya, secara konstan setiap hari ya dikatakan, aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu seterusnya dan selamanya. Jadi satu hal dalam diri pribadi Daud ini, keinginannya adalah untuk memuliakan, mengagungkan, ya mengagumi, membawa pribadi Allah itu di tempat yang ditinggikan, yang tertinggi oleh Daud. Berikutnya ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ya, tidak kehilangan kata-kata ya Daud ini ya, dalam memuji ya. Dikatakan besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga. Yang keempat, Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. ya. Jadi di sini juga dia yakin bahwa apabila ada orang yang serupa dengan dia, yang selalu mempermuliakan nama Allah, dari angkatan ke angkatan, semua itu akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena memang Daud ini adalah raja yang tanpa tanding, oleh karena Allah yang didahulukan oleh Daud, supaya bersama-sama dengan Allah dia berperang dan dia mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Berikutnya. Dan akan memberitakan keperkasaanmu, Ya, berikutnya. semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Ya, itu ya. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Ya, luar biasa ya kata-kata yang dipakai oleh Daud ini, yang semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Apabila seseorang memuliakan Tuhan, maka orang itu pun akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan kenyataannya Daudlah raja satu-satunya yang berhasil mengalahkan seluruh bangsa-bangsa di sekitarnya dan tidak pernah dia terkalahkan. Ini adalah satu kenyataan orang-orang yang hatinya berpaut kepada Allah, orang-orang yang mempermuliakan nama Allah, maka dia pun mendapatkan berkat kasih karunia yang luar biasa. Ya. Di samping itu ada orang yang bekerja keras untuk pengabaran Injil, yaitu Rasul Paulus. Ya. Kita baca di 1 Korintus 9, 1 Korintus 9, mulai ayat 19. 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, jadi Paulus ini sebenarnya bebas ya. Dia boleh aja tidak melakukan itu. Tetapi dia ini melakukan kerja keras untuk pengabaran Injil agar sebanyak orang dimenangkan oleh Injil, diselamatkan oleh Allah. Jadi ini adalah satu pekerjaan yang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ayat berikutnya 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi,
supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi seolah-olah ya Rasul Paulus ini menurut orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat, dia pun seperti itu. Menurut orang yang hidup berada di bawah hukum Taurat, dia pun seperti itu. Tujuannya untuk apa? Sekaligus untuk memenangkan jiwa-jiwa ini. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi sesungguhnya dia hidup di bawah hukum Kristus, ya kan? Nah, hukum Kristus itu apa? Adalah hukum di mana Roh Kudus itu yang berkarya dalam kehidupannya, sehingga dia menghasilkan buah-buah roh yang oleh Rasul Paulus dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Ini adalah satu perjuangan oleh orang yang merespon firman, dan perjuangan ini sungguh-sungguh dilakukan tidak hanya dia mengorbankan harta benda, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan berbagai hal. Bahkan Rasul Paulus di sini juga mengorbankan jiwa, ya, nyawanya. Oleh karenanya sungguh di sini kita bisa meneladani berbagai tipe orang yang merespon akan kedekatan Allah kepada kita. Kemudian yang terakhir kita bisa mempelajari dari tokoh rasul yang lain, yaitu Rasul Petrus, ya kan? Kita baca dari 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga dan keempat. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Monggo. 2 Petrus 1 ayat ketiga dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Inilah tujuan dari Allah, ya. Membentuk, menciptakan manusia dan memproses manusia. Rasul Petrus ini nama aslinya kan Simon. Dia disebut oleh Tuhan Yesus sebagai Petrus, yaitu batu karang yang teguh, ya kan, yang kokoh, yang tadinya juga dia ini orang yang belum memahami siapa Tuhan Yesus, sehingga banyak kekeliruan dan kesalahan, bahkan mengingkari Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tapi karena dia melihat bagaimana sang guru ini kemudian mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, bahkan naik ke surga, maka Petrus ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh melekat, sungguh-sungguh menjalankan seluruh perintah-perintahnya, sehingga apa yang diterima dari Roh Kudus dikatakan di sini bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki agar kita senantiasa dekat kepadanya, agar kuasa ilahinya dianugerahkan kepada kita. Ya. Kuasa ilahi ini adalah segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Dan oleh pengenalan kita akan Dia, akan Tuhan Yesus,
yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, itu menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar, supaya olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagian dalam kodrat ilahi. Kita tahu bahwa kata kodrat itu mengandung pengertian kuasa. Kuasa ilahi itu diberikan kepada kita. Bayangkan, Allah itu begitu luar biasanya, dan kuasanya diberikan kepada kita. Dan kata kodrat ini juga mengandung arti ciri-ciri hidup. Apabila kita sudah mencirikan kehidupan sebagai ilahi dan memiliki kuasa ilahi, meskipun tidak sama dengan Allah yang sesungguhnya, artinya tidak setara dengan Allah, karena dari gambar menjadi rupa Allah, ya, serupa dengan Allah. Tetapi selama kita telah mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itu akan meluputkan kita daripada hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Akhirnya kita pun yang diciptakan untuk tidak binasa akan kembali tidak binasa, oleh karena kodrat ilahi itu telah berada pada diri kita. Biarlah apa yang telah disampaikan oleh para tokoh yang telah menyambut apa yang dikehendaki Allah, yaitu Allah ingin senantiasa bersatu dengan umatnya, dan kita selaku umatnya menyambut itu semua, apakah dengan ketaatan sebagaimana Abraham, apakah dengan pemujaan sebagaimana Daud, apakah dengan pengabaran Injil sebagaimana Paulus, atau kokoh imannya sebagaimana Rasul Petrus, maka kita akan memperoleh bagian kodrat ilahi yang nantinya tidak akan membawa kita pada kematian kekal, tetapi membawa kita pada kehidupan kekal. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman ini pada diri kita masing-masing, sehingga kita bisa sungguh-sungguh merespon apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu senantiasa dekat kepadanya selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan Yesus kembali membangun kita melalui karya-karya Roh Kudus, melalui para hambanya, dan membawa kita kepada kodrat ilahi yang telah ditetapkannya supaya kita menjadi anak Allah yang mendapatkan kemuliaan kekal. Mari kita contoh Daud, mari kita contoh Paulus, mari kita contoh Abraham, agar kita benar-benar mendapatkan kodrat ilahi. Dan berkati kita semua. Itu kita sambut firman ini dengan pujian segala puji syukur nomor 28 sambil kita mempersembahkan persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus, sebab-Mu yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
doa syafaat dan sekaligus doa penutup. Terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, dan atas besarnya kasih kemurahan-Mu sehingga di malam hari ini kami boleh menikmati berkat rohani. Tuntun kami supaya kami bisa taat seperti teladan para nabi yang telah kami baca, supaya kami boleh diubahkan untuk memiliki kodrat ilahi. Roh Kudus saja yang menyempurnakan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami juga teringat untuk seluruh persekutuan doa yang ada di Jawa Timur, di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta. Berkati semua para imam dan soko guru, agar mereka pun juga semakin giat dalam melayani dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua gereja yang ada di negeri ini, dan juga para pendeta, pastor, dan pekerja gereja. Tuhan Yesus kiranya juga memberi Roh Kudus kepada mereka untuk giat juga dalam melayani, dalam hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga banyak umat yang merasakan jamahan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini bangsa dan negara kami sedang mengalami pandemi dan juga bencana-bencana alam. Tuhan Yesus, berikanlah hikmat kepada pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai yang terendah, agar mereka dapat menghadapi masalah yang ada dengan baik. Juga semua rakyat yang terdampak dalam pandemi dan bencana ini, Tuhan Yesus beri kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga akan mempersembahkan persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Yesus berkati semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jika kami akan undur dari ibadah ini, Tuhan Yesus tuntun kami dalam melakukan aktivitas kami. Kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Matur nuwun.